مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مباركا علينا كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإخواني في الدين azakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan tafsir surah Al-Fatihah. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah selesai menjelaskan terkait dengan tafsir dari al-isti'adzah juga basmalah. Kemudian kita beralih kepada ayat yang kedua kalau di mushaf kita. Sebagian ulama menganggap bahwa ini merupakan ayat yang pertama, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah sebelumnya kita berbicara tentang al-isti'adzah juga basmalah, di mana tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim adalah kita seakan-akan mengucapkan, mengikrarkan bahwasanya bukan karena daya dan kekuatan kita, namun kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengawali sesuatunya dengan bismillah. Baik. Dikatakan bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin, yang kalau dalam terjemahan kita alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin, Rabb semesta alam. Bahwa maksud dari alhamdulillahi rabbil alamin adalah ats-tsana'u 'ala Allahi bi sifatihi allati kulluha awsafu kamalin. Alhamdulillahi rabbil alamin ini merupakan ats-tsana', pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin ini merupakan ats-tsana', sanjungan. 'Ala Allahi bi sifatihi allati kulluha awsafu kamalin. Yang mana kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keagungan sifat dan kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ucapan seorang hamba alhamdulillahirabbil alamin, ucapan seorang muslim, seorang mukmin alhamdulillahirabbil alamin, maka ini merupakan bentuk pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan sanjungan akan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya seorang itu kalau memuji, kalau seorang itu menyanjung, biasanya apabila dia diberi sesuatu. Misalkan kita memuji orang lain, kadang kita memuji seseorang, biasanya motif kita memuji itu karena seorang ini dia memberikan bantuan kepada kita. Karena seorang ini berbuat baik kepada kita, maka kita pun memuji, Masya Allah engkau adalah orang yang baik. Maka kita menyanjungnya, Masya Allah engkau telah membantuku, dan seterusnya. Kadang juga kita dapati yang namanya pujian dan sanjungan itu bukan karena dia memberikan kebaikan kepada kita, bukan karena dia telah membantu kita, bukan. Namun begitu saja karena sifat yang dimilikinya. Ada seorang pemuda misalkan tiap salat 5 waktu datang ke masjid, sebelum azan berkumandang sudah datang ke masjid. Kemudian kita yang melihat, Masya Allah anak muda ini soleh sekali, Masya Allah anak muda ini rajin sekali. Kita memuji dan menyanjung. Ini disebut dengan pujian. Maka yang namanya pujian dari makhluk ke makhluk biasanya karena dia melihat sesuatu yang menakjubkan pada diri orang yang dipujinya, maka kita memujinya. Atau yang kedua, karena dia telah berbuat baik kepada kita.
Itu biasanya seorang kenapa tiba-tiba atau dia memuji. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala pujian dengan beraneka ragam bentuknya, kita benar-benar hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah telah banyak berbuat baik kepada kita. Allah telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita, dan juga Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Allah memiliki sifat-sifat yang agung sehingga kita pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih ada kaitannya dengan bismillahirrahmanirrahim sebelumnya. Ketika seorang muslim mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu tanda pertama. Ucapan bismi pada bismillahirrahmanirrahim yang diucapkan oleh seorang hamba, ini menunjukkan akan kelemahan dirinya. Ini menunjukkan bahwa dia yakin, dia berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang dapat memudahkan segala urusannya. Makanya ketika kita ingin berbuat sesuatu, kita ucapkan bismillah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, apa maknanya. Dan pada kalimat bismi ini menunjukkan bahwa saya benar-benar kita ini adalah hamba Allah yang lemah. Dan hanya Allah lah satu-satunya zat yang dapat mewujudkan apa yang akan kita lakukan ini. Setelah kita mengucapkan bismillah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada kalimat Allah, pada lafzul jalalah Allah, ini menunjukkan bahwasanya hakikat ibadah ini hanya diperuntukkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Maka apapun itu namanya, kalau itu merupakan ibadah, tidak boleh dipalingkan untuk makhluk. Dan yang namanya ibadah banyak bentuknya. Yang namanya ibadah banyak bentuknya. Kadang kaum muslimin hanya sekedar mendengar. Kadang kaum muslimin hanya mengetahui kalimat ibadah namun tidak mengerti apa itu ibadah. Sebagaimana halnya kadang sebagian kaum muslimin hanya mengerti bertakwalah kepada Allah namun tidak paham bertakwa itu apa. Kadang seorang hamba mengetahui hal semacam itu namun tidak mengetahui hakikatnya. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa yang namanya ibadah ini banyak jenisnya. Ketika disebut ibadah, maka bukan hanya sekitar atau berputar terkait dengan masalah sholat, terkait dengan masalah sedekah, terkait dengan masalah membaca Al-Quran, tidak. Namun ibadah lebih dari itu. Maka dari itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mendefinisikan ibadah dengan definisi yang sangat indah. Bahwa yang namanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Bahwa yang namanya ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi, baik berupa ucapan maupun amalan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka ketika kita ingin beribadah, maka syarat-syarat ini harus terpenuhi semuanya. Pertama, apa yang kita lakukan harus diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini seseorang tidak bisa mengatakan saya sedang beribadah, aku sedang melakukan ibadah, aku sedang beribadah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena namanya ibadah pertama itu harus diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak bisa mengklaim bahwa apa yang dilakukannya merupakan ibadah. Kenapa? Karena bisa jadi menurut dia ini dicintai oleh Allah, menurut orang lain tidak. Menurut orang lain ini diridhoi oleh Allah, menurut orang lain tidak. Sebagaimana Abdullah ibn Mas'ud saat itu di dalam Sunan Ad-Darimi pernah menegur orang-orang yang sedang berkumpul di suatu tempat atau di masjid. Kemudian masing-masing memiliki kelompok berbuat halakoh. Kemudian mengumpulkan di hadapannya itu ada kerikil-kerikil batu kecil. Ada orang yang mengatakan bertakbirlah 100 kali, bertasbihlah 100 kali. Orang ini menyangka bahwa apa yang dilakukannya merupakan ibadah. Mungkin kalau kebiasaan ini dibawa di zaman kita pun kita akan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang ini adalah ibadah. Abdullah bin Mas'ud mengingkari hal ini. Kemudian orang ini mengatakan, aku tidak menginginkan kecuali kebaikan. Sehingga dari sini perasaan tidak bisa bermain dalamnya. Kalau ini merupakan ibadah, syaratnya harus dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dari mana kita mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh kita, apa yang dilakukan oleh seorang itu yang dia menganggap bahwa itu ibadah merupakan perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu PR-nya. Sehingga dari sini ketika seorang yang mengatakan ini merupakan perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, ini merupakan perkara yang diridhoi, ini merupakan perkara yang dicintai, buktikan. Dari sini kita harus mengerti timbangannya. Apa timbangan agar kita bisa mengetahui bahwa perkara ini dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sangat gamblang sekali, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mensabdakan di dalam banyak hadisnya, mengkabarkan kepada kita, juga banyak berwasiat kepada para sahabat yang bahwasanya aku meninggalkan untuk kalian dua perkara, Al-Quran dan Sunnah ini.
Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya aku meninggalkan untuk kalian 2 perkara. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, terang benderang, jelas gamblang, tidak ada yang samar dalam agama ini. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang berpaling dari ini maka dia telah menyimpang dari jalan yang lurus, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka ini merupakan timbangan. Kalau seseorang mengklaim bahwa apa yang dilakukan merupakan ibadah, karena ini merupakan ibadah, maka tandanya apa yang dilakukannya merupakan perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus dibuktikan. Di mana kita bisa menemukan tata cara semacam ini? Loh, ini kan zikir, sebagaimana di kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini. Kelihatan oleh kita yang dilakukannya zikir, berkumpul-kumpul di tempat yang mulia. Kemudian orang-orang membuat halakoh-halakoh, namun tetap diingkari. Bahkan pada pertemuan yang lalu lagi kita mencontohkan ada seorang yang bersin, kemudian mengucapkan Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah, memuji Allah, hamdalah plus bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mengucapkan Alhamdulillah merupakan perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal salawat dan salam kepada Rasulullah SAW merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sahabat yang mulia Abdullah bin Umar mengingkarinya. Ini tanda bahwasanya ibadah semacam ini yang dilakukan oleh orang ini bukan sahabat, tapi diingkari oleh sahabat. Ini bukan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka para sahabat. Maka sekalipun ada kemiripan, misalkan bacaannya mirip, ininya mirip, bilangannya mirip, gerakannya mirip, maka belum tentu dikatakan ibadah sampai benar-benar ini merupakan perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu para ulama menjelaskan bahwasanya namanya ibadah itu ada beberapa syarat. Pertama, bilangannya harus jelas. Bilangannya. Ketika kita mengklaim bilangan tertentu dalam zikir, maka harus dibuktikan. Bukan hanya mengatakan, ini kan zikir la ilaha illallah. Ya, bilangannya itu. Mana? Siapa yang menentukan? Maka dalam ibadah bilangannya harus jelas. Bilangannya. Kalau ada orang berzikir membawa bilangan-bilangan tertentu, di mana kita bisa mendapatkan ini? Sebagai tolak ukur bahwa ini merupakan perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada orang nanti kemudian mengatakan, tapi kan yang aku ucapkan ini adalah zikir la ilaha illallah. Iya, bukan la ilaha illallah yang kita ingkari, tapi bilangannya. Bilangannya harus jelas. Sama seperti orang misalkan sholat subuh, dia melakukan 3 rakaat dengan sengaja. Apakah kita akan mengatakan yang dilakukannya kan sholat? Kita katakan tetap salah karena sholat subuh 2 rakaat bukan 3 rakaat. Maka bilangannya harus jelas. Mana dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tata caranya harus jelas. Tata caranya harus jelas sebagaimana sholat. Tata caranya harus jelas sebagaimana saum di bulan Ramadan. Mulai dari sebelum masuk waktu fajar itu, sebelum azan subuh berkumandang, kemudian sampai terbenamnya matahari. Ini tata caranya harus jelas. Tidak boleh membuat tata cara baru. Kemudian diantaranya juga bahwasanya sebabnya harus jelas. Sebabnya harus jelas. Dan seterusnya. Banyak nanti insya Allah mungkin kita akan melewati hal tersebut. Baik. Bahwasanya ini sudah agak melebar jauh sekali. Alhamdulillahirabbil alamin adalah pengakuan seorang hamba, adalah pujian sanjungan seorang hamba kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa seorang hamba memuji Allah? Jawabannya karena keagungan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan apapun yang kita butuhkan di dunia ini. Yang banyak dari kita melalaikannya. Allati kulluha awsafu kamalin, yang mana sifat Allah itu semuanya merupakan sifat kesempurnaan. Wa ni'amihi adh-dhahirati wal batinah, juga kita memuji menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala karena berbagai macam nikmat yang Allah limpahkan untuk kita. Adh-dhahirah baik yang nampak, wal batinah ataupun yang sifatnya batin. Ad-diniyah wa dunyawiyah, baik merupakan nikmat agama ataukah nikmat duniawi. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikannya kepada kita, terutama bagi seorang muslim, terutama bagi seorang mukmin, terutama bagi seorang yang dia istiqomah di atas akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Ini merupakan nikmat terbesar dalam hidupnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mewasiati kaum muslimin dengan wasiat yang kita anggap sepele. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Pertama ini. Kemudian yang kedua, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali pastikan bahwa kalian mati di atas keislaman.
Sebuah nasihat dari Rabbul Alamin yang kita anggap ini hanya ucapan biasa saja. Sehingga ketika berkali-kali khatib, berkali-kali mubalik, berkali-kali da'i menyampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum muslimun, biasa saja kita mendengarnya. Padahal ini merupakan nasihat yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat pengingat bahwasanya mati hanya sekedar mati di atas keislaman bukan perkara mudah. Mati di atas keislaman bukan perkara mudah. Banyak kita saksikan orang-orang yang murtad, dahulunya muslim kemudian pindah agama. Banyak orang-orang yang dahulunya di atas jalan yang lurus kemudian menyimpang. Banyak kita saksikan dalam sejarah ini orang-orang yang dahulunya istiqomah, dai, ulama, kemudian mati dalam keadaan ateis. Itu ada, bukan kisah, bukan dongeng. Sudah berlalu sejarah, sudah berlalu kisah. Banyak kisah orang-orang yang dahulunya istiqomah, kemudian dia menyimpang dari jalan agama yang lurus ini. Sehingga nikmat agama ini merupakan nikmat terbesar yang patut untuk kita syukuri. Wa fi dhimni amrun li ibadihi an yahmaduhu. Firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada isyarat. Ini merupakan perintah, isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perintah kepada hamba-hambanya an yahmaduhu, agar mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menyanjung Allah Subhanahu wa taala, minimalnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atas apa? Atas nikmat dunia yang kita peroleh, atas nikmat agama yang kita peroleh, atas nikmat Allah jaga kita dari kesesatan, atas nikmat Allah jaga kita dari keburukan dunia dan yang lainnya. Minimalnya begitu. Maka kemudian banyak dibahas oleh para ulama. Inilah yang disebut dengan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Pertama, ada perbedaan antara alhamdu dengan asyukru. Kadang seorang memuji Allah. Ada juga dikatakan dia bersyukur, dia telah berterima kasih, dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat alhamdu, pujian kepada Allah dengan syukur kepada Allah, maka pujian kepada Allah ini dia lebih umum sifatnya. Adapun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan mensyukuri nikmat Allah, maka syukur ini dia lebih khusus bentuknya daripada alhamdu, pujian. Alhamdu, baik Allah memberikan kepada kita ataukah tidak, maka inilah yang disebut dengan pujian. Inilah yang disebut dengan pujian. Ketika seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala, padahal dia diberikan cobaan, padahal dia diberikan ujian, maka ini merupakan pujian. Maka inilah yang disebut dengan alhamdu. Adapun syukur, maka ini kaitannya ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat, kemudian dia bersyukur. Nah, kalau alhamdulillahirabbil alamin ini identik dengan sekedar ucapan di lisan. Hanya sekedar ucapan di lisan, alhamdulillah, pengakuan dari dalam lubuk hati yang terdalam bahwasanya pertama Allah memiliki sifat-sifat yang agung. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita pun memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diperoleh. Adapun asyukur ini lebih dalam lagi maknanya, bukan hanya sekedar lisan, namun dibuktikan dengan amal anggota badan. Maka dari itu Rasulullah SAW itu pernah di dalam, bahkan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tiap malamnya. Rasulullah SAW biasa sholat malam, sholat tahajud, sampai kakinya bengkak-bengkak atau pecah-pecah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha merasa kasihan melihat Rasulullah SAW semacam ini. Bayangkan Rasul masih sholat tahajud malam-malam. Rasul ini, kita bukan Rasul. Ahli ilmu bukan, ulama bukan, dosa banyak, pahala belum tentu ada. Sudah begitu malam kadang dihabiskan dengan hanya tidur semata. Bangun-bangun tidak ada penyesalan, sudah begitu berlalu begitu tiap hari. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW. Ummul Mukminin sampai menangis. Ummul Mukminin sampai menangis kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala akunu abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Apa yang dilakukan Rasul? Salat malam. Sehingga di sini para ulama mengatakan bahwa bentuk syukur itu bukan hanya di lisan. Bentuk syukur adalah diamalkan dengan amal anggota badan. Apa bentuk amalannya? Maka ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, sebisa mungkin untuk kita kemudian memberikan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa? Misalkan kita bisa salat duha, lakukan salat duha. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagainya. Nah, itulah syukur dengan alhamdulillah.
Di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin, ada perintah agar kita harus banyak-banyak mensyukuri, agar kita harus banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal mustahiqu lahu wahdah, karena Allah lah satu-satunya zat yang patut untuk kita berikan pujian, bukan manusia. Sehingga dari sini apabila kita yang dipuji, maka sadari bahwa bukan kita yang berhak untuk meraih pujian itu. Yang paling berhak untuk mendapatkan pujian adalah Allah, bukan kita. Sehingga kalau suatu waktu kita memberikan yang terbaik kepada umat misalkan, kepada masjid misalkan, kepada masyarakat kaum muslimin misalkan, kemudian tidak mendapatkan pujian, maka jangan sampai dada kita merasa sesak. Jangan sampai ada kekecewaan dalam diri. Bagaimana saya sudah menyumbang setengah masjid ini, saya bangun ini. Bagaimana itu jalan yang aspal saya semua, kok nama saya tidak ditulis, kok manusia tidak memuji saya. Maka ingatlah bahwa saya yang paling berhak untuk menerima pujian Allah, bukan kita. Kita hanyalah hamba Allah yang lemah, bahkan kitalah hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita perlu untuk mengevaluasi diri. Sehingga dari sini apabila kita merasa bahwa kita memiliki andil di tengah Islam dan kaum muslimin, kalau kita memiliki andil, maka ingatlah kalau kita tidak mendapatkan pujian, karena memang yang mendapatkan pujian yang paling berhak adalah Allah, bukan kita. Wa huwa subhanahul munsyi'u lil khalqi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluknya. Al-qaim bi umurihim, Allah Subhanahu wa taala yang memelihara, yang mengurusi, yang mengatur segala urusan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amihi, Allah Subhanahu wa taala yang memelihara, yang menjaga seluruh ciptaannya bi ni'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Wali auliyaihi bil imani wal amali saleh, dan khusus untuk kekasih-kekasihnya adalah Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah mereka dengan iman dan amal saleh. Berkata Fadilatul Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya, bahwa alhamdulillah adalah at-thana'u 'ala Allahi bi sifatil kamal, merupakan pujian sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifatnya yang sempurna. Wa bi af'alihi da'irati bainal fadli wal adli. Kenapa kita memuji Allah? Kenapa kita menyanjung Allah? Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Jawabannya karena sifat Allah yang sempurna. Mengapa kita memuji dan menyanjung Allah? Jawabannya bi af'alihi ad-da'irati bainal fadli wal adl. Karena perbuatan Allah itu berkisar antara karunia dan keadilannya. Antara karunia dan keadilannya. Falahul hamdul kamil bi jami'il wujuh. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala lah segala pujian yang sempurna dari berbagai sisinya. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu berkisar di antara karunia dan keadilannya. Dan ini akan kita bahas sedikit di sini. Ini terkait dengan masalah iman kepada takdir. Ini terkait dengan masalah iman kepada takdir. Ketika kita berbicara tentang keimanan kepada takdir, maka di sana ada pembahasan tentang yang namanya al-iradah. Iradah atau yang biasa diterjemahkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang perbuatan Allah, yang mana kadang sebagian kita, yang mana kadang kaum muslimin suka mengeluhkan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kadang bagaimana, apa salahku, kenapa Allah menimpakan ini kepadaku, kenapa Allah, mengapa Allah, dan seterusnya. Seakan-akan apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat dan tetapkan untuk diri kita ini keliru. Sampai-sampai kita mengatakan sebuah kalimat, apa salahku, dan lain sebagainya. Berbicara tentang perbuatan Allah, berbicara tentang kehendak Allah, maka ini tidak akan lepas bahwasanya yang namanya kehendak Allah, perbuatan Allah tidak akan keluar dari yang namanya karunia dan keadilannya. Ketika Allah memberikan nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat karena karunia-Nya. Ketika Allah memberikan azab, ketika Allah memberikan ujian dan cobaan, ketika Allah menghukum, mensiksa seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala melakukan itu semua karena keadilannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Baik. Bahwa yang namanya iradah, agak serius sedikit ini. Agak serius. Bahwa yang namanya iradah, kehendak itu, para ulama mengatakan bahwa yang namanya iradah itu dibagi dua. Ada yang namanya iradah kauniyah, ada yang namanya iradah syariah. Ini kita sedang berbicara tentang perbuatan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, agar jangan salah difahami nanti. Agar jangan salah difahami kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah menakdirkan ini, dan seterusnya. Yang namanya iradah kehendak Allah ini ada dua. Ada yang disebut dengan iradah kauniyah, ada yang disebut dengan iradah syariah. Apa itu iradah kauniyah? Apa itu iradah syariah? Iradah kauniyah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi.
Kehendak Allah yang pasti terjadi. Maka segala sesuatu yang terjadi ini pasti terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini pasti terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak ini disebutnya iroda kauniyah. Kehendak ini disebutnya iroda kauniyah. Maka tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dapat keluar dari iroda kauniyah Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak ada seorang yang dia melakukan sesuatu di luar kehendak Allah, itu mustahil. Mustahil. Tidak ada seorang pun yang dapat mampu untuk melakukan itu. Kemudian semua yang terjadi ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut dengan iroda kauniyah. Adapun iroda kauniyah bisa jadi itu baik, bisa jadi itu buruk. Iroda kauniyah bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Inilah iroda Allah Subhanahu wa taala. Misalkan gempa bumi yang terjadi, pertanyaannya apakah gempa bumi ini terjadi karena kehendak Allah atau bukan karena kehendak Allah? Jawabannya pasti karena kehendak Allah. Kalau ini karena kehendak Allah disebutnya iroda kauniyah atau iroda syariah. Jawabannya ini merupakan iroda kauniyah. Ada kekafiran, yang namanya kekafiran, kesyirikan, kemunafikan ada tidak di zaman kita sekarang? Ada, banyak. Nah sekarang adanya kekafiran, adanya kesyirikan, adanya kemunafikan. Apakah ini terjadi karena kehendak Allah atau bukan? Jawabannya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini karena kehendak Allah, apakah iroda kauniyah atau iroda syariah? Jawabannya iroda kauniyah. Segala sesuatu yang terjadi itu pasti karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak yang dimaksud inilah disebut dengan iroda kauniyah. Ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Sehingga dari sini itu membantah sebagian kelompok yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah pasti baik. Kemudian mereka akan mengatakan bahwa namanya kekafiran yang terjadi itu baik, diridhoi oleh Allah tandanya. Kenapa? Karena kalau tidak diridhoi oleh Allah, pasti Allah tidak menakdirkan adanya kekafiran. Maka kita katakan bahwasanya iroda kauniyah biasanya baik, ada kalanya juga buruk. Kalau baik tidak masalah, selesai permasalahan. Misalkan ada seorang mukmin, adanya seorang mukmin ini atas kehendak Allah bukan? Jawabannya karena kehendak Allah. Adanya seorang mukmin ini kehendak apa disebutnya? Dia ada, imanan ada, maka ini disebut dengan iroda kauniyah pada dirinya. Ada kalanya dicintai oleh Allah, ada kalanya diridhai oleh Allah sesuatu itu. Allah ciptakan, Allah kehendaki, Allah wujudkan sesuatu. Ada kalanya Allah mencintai, meridhai sesuatu itu. Ada kalanya pula Allah membencinya. Ada kalanya juga Allah membencinya. Apa sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan itu Allah menakdirkan ada? Jawabannya kekafiran, kesyirikan, kemunafikan. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kalau sudah tahu bahwa Allah tidak menyukai itu, kalau sudah tahu Allah membenci itu, kenapa Allah takdirkan ada? Itu pertanyaan. Supaya nanti akan menjawab, kenapa iblis itu ada? Kenapa Firaun itu ada? Bersamaan dengan itu Allah tidak menyukai mereka. Allah membenci mereka. Jawabannya, kenapa Allah membenci sesuatu namun Allah takdirkan ada? Jawabannya karena Allah memiliki hikmah di dalamnya. Baik kita mengetahuinya ataukah kita tidak mengetahuinya. Di antaranya dengan adanya iblis ini, dengan adanya Firaun, dengan adanya kekafiran, kemusyrikan, dosa-dosa dan lain sebagainya ada. Allah ciptakan ada, maka orang-orang setelahnya bisa mengambil pelajaran. Bahwasanya pertama ada yang namanya taubat nantinya. Kedua, seorang akan mengerti bahwasanya balasan bagi orang-orang yang melakukan itu semua adalah azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Dan hikmah-hikmah lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan untuk kita. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu, tidak mesti bahwa itu mesti wajib dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya kita, kadang kita mesti untuk menuruti sesuatu yang itu tidak dicintai oleh kita. Misalkan ada seorang memiliki anak yang mesti diamputasi kakinya. Yang namanya orang tua pasti tidak menyukai kalau anak kakinya diamputasi karena sangat mengerikan sekali, kasihan kepada anaknya. Tapi dokter mengatakan, tapi bagaimana lagi kalau dia diamputasi malah bahaya nantinya. Bisa sampai tahap kematian. Apa yang dilakukan oleh orang tua ini? Padahal dia tidak suka itu, padahal dia tidak menyukai hal itu, maka ya sudah mau bagaimana lagi demi keselamatan si anak. Maka itu manusia. Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bisa jadi dicintai dan diridhoi oleh Allah, dan bisa jadi juga memang tidak disukai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau sudah tahu tidak diridhoi, tidak dicintai, kenapa Allah Subhanahu wa taala takdirkan kehendaki ada? Jawabannya karena Allah memiliki hikmah yang dalam di dalamnya.
Allah memiliki hikmah tentangnya. Inilah yang disebut dengan iradah kauniyah. Adapun iradah syariah, iradah syariah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iradah syariah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya sebatas apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau iradah kauniyah pasti terjadi. Yang namanya iradah kauniyah pasti terjadi. Adapun iradah syariah, ada kalanya seorang hamba memilikinya, ada kalanya seorang hamba tidak memilikinya, karena tidak mengharuskan terjadi. Tidak mengharuskan terjadi. Ada kalanya seorang itu dia memiliki iradah kauniyah plus syariah, ada kalanya juga seorang tidak memiliki pada jiwanya kecuali hanya iradah kauniyah saja. Apa itu? Segala sesuatu yang Allah cintai dan diridhoi. Keimanan pada seorang hamba, maka inilah iradah syariah plus inilah iradah kauniyah. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan keimanan pada seorang hamba. Yang namanya seorang yang saleh, yang taat beribadah, maka ini merupakan perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya pada diri seorang hamba ini terdapat iradah syariah dan juga iradah kauniyah karena terjadi. Baik. Dari sini pelajaran pentingnya adalah agar seseorang dia memahami apabila pada dirinya terkumpul dua iradah ini, maka jagalah baik-baik. Maka bersyukurlah kepada Allah, maka pujilah dan sanjunglah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang-orang yang tidak merasakan dua iradah ini. Tidak terkumpul pada dirinya kecuali hanya iradah kauniyah saja. Orang-orang kafir, dan mereka ada kafir telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Apa yang terjadi? Mereka hanya pada diri mereka terdapat iradah kauniyah saja. Tidak ada pada diri mereka iradah syariah. Saat ini kita merupakan orang-orang yang Allah pilih. Terdapat pada diri kita iradah kauniyah dan syariah sekaligus. Maka bagaimana caranya agar kita bisa berjumpa dengan Allah dengan dua iradah ini? Dengan dua iradah ini. Abu Bakar, Umar telah melewati masa-masa di dunia, masa-masa berat yang dipenuhi dengan ujian dan cobaan. Dan pada diri mereka terdapat iradah kauniyah dan iradah syariah. Maka segala sesuatu pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik itu disukai ataukah tidak disukai, baik itu diridhoi ataukah tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah iradah kauniyah. Adapun sesuatu yang hanya dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala saja, maka inilah yang disebut dengan iradah syariah. Sekarang pertanyaannya, adakah yang namanya takdir yang buruk? Adakah yang namanya takdir yang buruk? Misalkan Allah menakdirkan sesuatu, Allah menakdirkan keburukan, berarti sudah ada. Nah sekarang adanya yang buruk ini, apakah atas kehendak Allah atau bukan? Apakah atas takdir Allah atau bukan? Atas kehendak Allah atau bukan? Atas kehendak Allah. Nah sekarang pertanyaannya, adakah takdir yang buruk? Tuh, itu pertanyaannya. Adakah takdir yang buruk? Kalau jawab tidak ada, kemudian siapa yang menciptakan takdir yang buruk? Kalau jawab ada, kok bisa Allah, kok takdir Allah buruk? Ya, maka di sini harus jeli. Bedakan. Nanti kita akan menemukan di dalam hadis-hadis itu bahwasanya semua takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala itu baik. Semuanya baik. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disandarkan dengan kejelekan. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disandarkan dengan keburukan. Bahwa yang namanya asyar itu tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan takdir Allah itu ada yang baik, ada yang buruk, maka ini keliru. Semua takdir Allah itu pasti baik. Tapi kalau Allah menciptakan keburukan, iya. Allah menciptakan keburukan, iya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa Allah menciptakan keburukan? Padahal Allah tidak menyukai hal tersebut. Jawabannya kalau Allah memiliki hikmah. Maka dari sini jangan sampai disalahpahami. Maka harus dibedakan dengan baik. Semua takdir dan ketetapan Allah baik, tidak ada yang buruk. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan, menakdirkan keburukan. Bedakan antara menakdirkan keburukan dengan takdir Allah buruk. Kalau takdir Allah buruk tidak ada, semua takdir Allah baik. Takdir Allah, apa yang Allah perbuat, Allah tetapkan itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Tapi Allah menakdirkan keburukan, iya Allah yang menakdirkan keburukan. Adanya kesyirikan, adanya perzinahan, adanya minum-minuman dan lain sebagainya. Muncul pertanyaan berikutnya, kalau ini buruk, kenapa Allah takdirkan? Kalau begitu berarti keburukan ini diridhoi oleh Allah. Jawabannya tidak. Lalu kenapa Allah ciptakan, Allah tetapkan, Allah takdirkan adanya keburukan itu? Jawabannya karena Allah menginginkan yang setelahnya dari itu. Karena Allah memiliki hikmah di balik keburukan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hamba-hambanya.
Itu jawabannya. Maka harus dibedakan. Kita harus mengimani antara takdir yang baik dengan takdir yang buruk. Apa maksudnya? Semua takdir Allah baik. Maksudnya kita harus mengimani bahwa Allah menakdirkan kebaikan itu dari Allah, dan ketika Allah menakdirkan keburukan pun memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya. Tapi apa yang Allah perbuat, apa yang Allah takdirkan semuanya baik. Itu mesti dibedakan. Dengan baik. Nah, itu terkait dengan masalah al-iradah sebagiannya. Sedikit lagi. Rabbil alamin itu alhamdu. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena pertama, karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, nama-namanya, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada kita, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kemudian Rabbil alamin, Rabb semesta alam, Ar-Rabbu wal Murabbi jami'al alamin. Yang disebut dengan Rabb adalah Al-Murabbi, yang memelihara jami'al alamin, yang memelihara seluruh alam. Allah kaitkan antara segala puji dengan Rabbul Alamin. Allah kaitkan antara alhamdu, segala puji, dengan Rabbul Alamin. Pertama, yang memuji bukan hanya kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan Ahmadullah, aku memujimu ya Allah? Karena kalau kita mengatakan Ahmadullah, maka yang memuji hanya aku sendiri, yang lain tidak. Kenapa tidak menggunakan kalimat Nahmadullah, kami memujimu ya Allah? Maka nanti yang memuji hanya yang ada di dalam masjid ini saja, di luar tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat alhamdu, bahwa segala pujian, semua pujian, karena memang yang memuji bukan hanya kita. Yang memuji bukan hanya kita, yang di langit, yang di bumi, yang di dalam laut, dan semua makhluk itu, mereka semua memuji Allah Subhanahu wa taala. Semua pujian itu hanya pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Semua pujian itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya ini dengan Rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabb al-alamin, semesta alam. Apa itu Rabb? Rabb adalah Al-Murabbi jami'al alamin, adalah zat yang memelihara seluruh alam semesta. Apa itu al-alamin? Wa hum man siwallah. Mereka adalah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Yang selain Allah disebutnya alamin. Kita ini termasuk alamin di dalamnya, para malaikat termasuk alamin di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang memelihara seluruh makhluknya. Bi khalqi iyyahum, bagaimana bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Jawabannya dengan menciptakan mereka. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk murabbinya Allah Subhanahu wa taala. Wa i'dadihi lahumul alat. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan, menyediakan bagi mereka alat-alat, segala kebutuhan yang mereka butuhkan di dunia. Wa in'ami 'alaihim bin ni'amil 'azimah. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka dengan nikmat yang besar, meskipun kita banyak kemudian melupakannya atau melalaikannya, menganggapnya sepele. Kemudian allati law faqaduha, yang mana kalau nikmat itu hilang pada diri kita, lam yumkin lahumul baqa, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk bisa bertahan hidup di dunia. Satu saja nikmat yang Allah ambil, oksigen Allah cabut misalkan 10 detik saja, sudah kita tidak akan bisa bertahan di dunia ini. Satu saja nikmat yang Allah ambil, jantung kita kemudian tiba-tiba hilang 5 menit saja, sudah kita tidak akan bisa bertahan hidup di sini. Semua ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan beraneka ragam bentuknya, yang wajib nikmat-nikmat tersebut untuk kita syukuri. Yang wajib bagi kita untuk senantiasa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kalau nikmat yang Allah beri kepada kita satu, maka wajib bagi kita untuk memuji, menyanjung dan mensyukuri nikmat Allah ini sebanyak satu juga minimalnya. Allah memberikan satu nikmat, wajib bagi kita minimalnya untuk menyanjung, memuji dan mensyukuri satu kali. Satu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 10 nikmat yang Allah berikan, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri 10 nikmat tersebut dengan 10 syukur, 10 pujian kepada Allah. Kalau 100, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri dengan 100 syukur. Kalau 1 juta, 1 juta syukur. Bagaimana jika nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung jumlahnya? Bagaimana? Dan Allah tegaskan itu berkali-kali dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba untuk menghitung nikmatku, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Berapa syukur yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa pujian dan sanjungan yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah butuh, bukan. Tapi agar kita menjadi seorang hamba yang tahu terima kasih kepada Rabb-Nya.
agar kita menjadi seorang hamba yang sempurna, bahwa kita ini adalah hamba Allah. Bayangkan berapa syukur yang harus kita berikan kepada Allah. Berapa pujian dan sanjungan yang harus kita berikan tiap harinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan nikmatnya tidak mampu kita menghitungnya sama sekali. Fama bi min ni'matin faminhu ta'ala. Maka segala apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pada seorang hamba, maka semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nikmat ini nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah semuanya, satu persatunya. Maka persiapkan jawabannya mulai dari sekarang. Wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an. Dan tarbiyah Allah, penjagaan Allah, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya itu ada dua bentuk. Ammatun wa khassatun. Allah menjaga memelihara makhluknya, ada yang sifatnya amah dan ada yang sifatnya khassah. Yang sifatnya amah adalah ya khalqu lil makhluqin. Allah menciptakan mereka. Fayurabbihim bil fayurab warizquhum wa hidayatuhum lima fi masalihum allati fiha baqauhum. Allah menciptakan mereka. Ini merupakan tarbiyah Allah yang sifatnya umum. Warizquhum, Allah memberikan rezeki kepada mereka. Hanya saja seorang muslim, hanya saja seorang mukmin, jangan kemudian menganggap bahwa namanya rezeki hanya sekedar harta saja. Bahwa namanya rezeki adalah harta perbendaharaan. Bahwa namanya rezeki adalah al-mal, adalah keuntungan yang kita dapat sehari-harinya. Kemudian ketika mendapatkan keuntungan yang berlebih kita ucapkan alhamdulillah, masya Allah, Allah memberikan rezeki yang banyak sekarang. Ketika kemudian jualannya tidak laku, kemudian iya hari ini belum dapat rezeki. Sehingga kita menganggap bahwa rezeki hanya sebatas harta saja. Bahwa yang namanya rezeki hanya sebatas keuntungan saja dalam perdagangan kita, bisnis kita. Maka ingatlah, seorang muslim, seorang mukmin memandang bahwa namanya rezeki bukan hanya harta saja. Ilmu yang bermanfaat merupakan rezeki. Iman yang bertambah merupakan rezeki. Keluarga yang berada dalam ketaatan merupakan rezeki. Berjumpa dengan orang-orang yang soleh merupakan rezeki. Lingkungan yang mendukung dalam ketaatan merupakan rezeki. Dan semua itu merupakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang perlu untuk difahami. Jangan sampai karena kita kemudian menganggap bahwa rezeki hanya sebatas harta, kemudian kita menyia-nyiakan rezeki tersebut. Kemudian Allah pun cabut hal tersebut. Wa hidayatuhum lima fihi masalihum allati fiha baqa'um fid dunya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada manusia terhadap apa yang bermanfaat untuk kehidupannya di dunia. Ini sifatnya umum. Pemeliharaan Allah, tarbiyah Allah Subhanahu wa taala sifatnya umum. Allah ciptakan kita. Tarbiyah Allah yang sifatnya umum, Allah berikan rezeki kepada kita. Allah jamin rezeki kita. Tarbiyah Allah yang sifatnya umum, Allah menggerakkan hati kita untuk kita pun mengetahui mana yang baik dan buruk untuk perkara dunia kita. Kemudian dikatakan wal khassa. Adapun tarbiyah sifatnya khassa adalah tarbiyatu li auliyaihi. Ini merupakan tarbiyah untuk para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala saja, tidak untuk yang lain. Fayurabbihim bil iman. Allah mentarbiyah mereka dengan keimanan. Maka ketika kita merasakan kekhusyuan bertambah, keimanan semakin bertambah, ketaatan semakin bertambah, kelezatan dalam ibadah, maka ini merupakan sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menambahkan nikmat keimanan ini. Allah menambahkan nikmat tarbiyah khassa pada diri kita. Jaga hal tersebut, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian mencabutnya kembali. Wa yuwaffiquhum lahu. Allah memberikan taufik untuk bisa melakukan ketaatan baginya. Wa yukammilu lahum. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan berbagai nikmatnya untuknya. Wa yadfa'u anhum sawarifa. Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Allah Subhanahu wa taala melindungi manusia, kekasihnya, dari berbagai rintangan wal awaiq, penghalang al-hailata bainahum wa bainahu, yang menghalangi antara dirinya dengan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menyulitkan perkara urusan kita misalkan, karena tadi pungkiri kadang dalam perkara dunia sering sekali kita merasakan ada kesulitan. Kita menganggap bahwa apa yang kita rencanakan ini baik. Wah, ini demi untuk urusan agamaku, supaya menuntut ilmunya makin rajin. Namun nyatanya sulit. Seakan-akan Allah tidak ridho. Maka sebenarnya ini merupakan tanda dari Allah. Kalau kemudian kita ditakdirkan menggapai apa yang kita inginkan, nantinya malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya,
berupa tarbiyatun khassa ini kepada seorang hamba kekasihnya, maka Allah akan menjauhkan seorang hamba kekasihnya ini dari berbagai penghalang yang dapat menghalangi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan bersedih kalau kita mendapatkan sesuatu kemudian merasa berat, merasa dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini yang terbaik, dan memang itu yang terbaik kalau kita merupakan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah memberikan sinyal demikian, dan kita pun dalam kehidupan ini pasti merasakannya. Wa haqiqatuha tarbiyatut taufiq li kulli khairin wal ismati an kulli syarr. Dan hakikat dari tarbiyatun khassa ini adalah Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah, membimbing dengan taufiknya kepada segala perbuatan kebaikan, dan juga Allah menjaga seorang hamba kekasihnya ini dari berbagai keburukan. Sedikit lagi tanggung. Fadala qaulu rabbil alamin. Kemudian firman Allah Rabbul alamin ini menunjukkan kepada alal firadi bil khalqi, menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya, wa tadbir dalam pengaturannya, wa ni'am dalam pemberian nikmatnya, wa kamali ghinahi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha kaya yang tidak butuh sepeser pun kepada kita hamba-hambanya. Wa tamami faqril alamin ilai, bahkan seluruh alam inilah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala bi kulli wajhin wa i'tibarin, dari segala sisi dan i'tibarnya, jangkauannya. Baik, ini mana dari Rabbul Alamin. Kalimat Rabbil Alamin menunjukkan bahwa Allah Maha Kaya. Rabbil Alamin menunjukkan bahwa Allah tidak butuh sama sekali dengan apa yang kita lakukan. Apa sholat yang kita lakukan, Allah tidak membutuhkannya, namun kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pujian kita, namun kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini menunjukkan bahwasanya kita selaku hambanya merupakan hamba-hamba yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah hamba-hamba Allah yang fakir, yang sangat membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, maka saya persilakan. Waalaikumsalam.